Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahnya, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan menganugerahkan kehendak bebas kepada manusia sebagai makhluk ciptaan yang serupa dan segambar dengannya. Allah memberikan kehendak bebas yang merupakan kekuatan dari kehendak yang mengalir dari akal budi, sehingga manusia dapat melakukan atau tidak melakukan, memilih ini atau memilih itu. Jika seseorang salah dalam menggunakan kehendak itu, kehendak bebas itu, maka hal ini bukanlah kesalahan Allah, melainkan tanggung jawab orang tersebut yang tidak mampu menggunakan kehendak bebasnya secara bertanggung jawab. Dengan kehendak bebas ini, Allah sungguh menghargai manusia, sehingga manusia dapat secara bebas untuk berelasi secara pribadi dengan Allah. Tentu saja supaya manusia tidak salah melangkah, berkehendak dan menyesal kemudian hari. Maka penting untuk mengenal lebih dekat dan dalam Sang Penciptanya, supaya makin tahu apa yang harus dipilih dan dilakukan. Demikianlah Allah memerintahkan Yosua dan imam-imam pengangkut tabut perjanjian untuk berdiri di tengah sungai Yordan,
yang kemudian terbelah untuk memberi jalan kepada umat menyeberang ke tanah perjanjian. Sebagaimana terdapat dalam kitab Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17 demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 107 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 33 sampai 37 bersahut-sahutan.
baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri, dari timur, barat, utara, selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pengembara di padang belantara, mereka tidak menemukan jalan ke kota. Mereka haus dan mereka lapar, sehingga mereka lesu di dirinya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, kepada Tuhan berserulah mereka. Tuhan lepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka di jalan lurus, sehingga sampai ke tempat manusia. Bersyukurlah kepada bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ia buat sungai jadi padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur jadi padang asin, sebab kejahatan orang di dalamnya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ia buat gurun jadi kolam air, dan tanah yang kering menjadi pancaran air. Ditempatkannya orang lapar di sana, kota kediaman mereka dirikan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka
kasih Tuhan melalui pembacaan surat 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Demikian. Surat 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kami adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak tercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Perilaku hidup di dalam cinta kasih bukan hanya mewujudkan dalam ajaran hidup baik seperti yang dikehendaki Tuhan, melainkan juga meneladankan ajaran hidup baik dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Meskipun Paulus adalah pelayan Allah, ia tidak ingin pelayanannya menjadi beban, melainkan berkomitmen untuk mencukupkan kebutuhannya sendiri dengan bekerja sebagai pembuat tenda. Sudahkah kita mewujudkan cinta kasih Allah dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab tanpa harus menuntut apalagi menjadi beban bagi sesama? Mari kita hening sejenak. Waktu hening cukup. Marilah kita menyesali dosa dengan menyanyikan kidung jemaat 27 bait pertama dan ketiga, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu.
Berita anugerah terambil dari surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 yang demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara-saudara kita. Salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 4. Hai bangkit bagi Yesus. Bait keempat dinyanyikan berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Markus 12 ayat ke-43. Demikian firman Tuhan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Kidung Jemaat 439 bait 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua.
Tidakkah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersama-sama Tuhan mengucap puji syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa kami terima di setiap hari sampai saat ini. Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang baru kepada kami, dan pada siang hari Tuhan kami mengungkap rasa syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan untuk pembangunan gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati semua persembahan ini Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja Pepantan Krupa ini. Dan pada siang hari Tuhan, kami mempersiapkan hati kami akan menerima kebutuhan akan firman Tuhan, kebutuhan akan jiwa kami. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, dan Tuhan akan hadir di tempat ini, dan mari Tuhan bersabda dan kami siap mendengarkan, karena firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai 12 demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun
Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menginginkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Salam Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa kini, dulu, dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia
dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 440, bait yang ketiga di badai topan dunia. Dan biar